sosial media bisa help your brain grow, kenapa sosial media bisa help your career, and why social media is more effective than other marketing channel. Teman-teman pada pakai sosmed semua? Teman-teman siapa yang dapat iklan dari sosmed beberapa hari lagi atau hari ini? Pasti dapat, pasti, tentang mau itu iklan organik atau iklan yang paid, pasti dapat setiap harinya pas lagi buka sosmed. Artinya apa? Teman-teman adalah sebuah orang customer, dan artinya kenapa sosial media itu sangat bagus, karena your customer were there. Terus sosial media itu juga measurable. Apa sih yang bisa di-measure dari sosial media? Kita bisa tahu berapa reach-nya, impression-nya, berapa klik, berapa engagement, berapa komen, berapa orang yang follow, berapa orang yang unfollow. Itu semua bisa dihitung. Terus sosial media juga bisa meningkatkan brand recognition teman-teman. Terus kita juga bisa able to reach specific audience melalui ads targeting. Kita juga bisa nge-target dan nge-retarget orang, dan sosial media juga bisa nge-improve search engine ranking. Nah, sosial media juga bisa nge-leads to other digital ecosystem seperti apps, website, dan lain-lain. Dan kita juga bisa lebih connect sama customer melalui apa? Melalui ngelakuin polling di Instastory, terus kita bisa nanya feedback mereka, mau konten yang seperti apa, mau hadiah yang seperti apa. Sosial media bisa melakukan hal itu. Dia juga bisa increase traffic and conversion, bisa nge-track kompetitor kita ngapain dan lagi ngapain, dan punya produk baru atau apapun itu, dan banyak lagi. Jadi ini beberapa highlights kira-kira sosial media itu bisa ngapain aja. Di Indonesia itu udah ada 170 juta sosial media user di Indonesia. Kita naik 10 juta pengguna compared to last year, dan sekitar 61% dibanding populasi kita aslinya. Kalau compare ke internet usernya ada 202 juta, udah nambah 20 juta orang compared to last year, dan dari 202 juta pengguna ini kira-kira mereka ngabisin 8 jam, hampir 9 jam untuk menggunakan internet, mulai dari bangun pagi. Kalau dulu ya gue lagi WFO, bangun tidur, di kereta, di bus, nunggu lift, lagi makan siang, semuanya pakai sosmed gitu kan. Terus, nah dari 8 jam itu berapa jam mereka pakai sosmednya? Ada yang bisa nebak? Tapi nggak dapat hadiah ya. Ada yang bisa nebak berapa jam total? 3, 6, 7. 6, 7. Wah, case-nya lama banget, 8 jam juga. Oke, yang benar kalau dari hasil surveinya itu 3 jam 14 menit rata-rata ya. Rata-rata orang perharinya itu pakai sosial media. Dan yang menarik lagi adalah sekarang itu udah 20 menit lebih lama dibanding nonton TV. Terus gue nggak tahu nih siapa yang punya akun lebih dari 10. Combine ya, Snapchat, Friendster, TikTok, Facebook, Instagram. Tapi ini rata-rata based on survei, rata-rata satu orang itu punya 10 akun sosial media, across dari manapun ya. Terus yang menarik, nah sosmed itu sebenarnya ada di dua hal, ada core social media channel, ada supplementary social media channel. Ini sebenarnya gambarnya udah lama, tapi sekarang itu harusnya si Instagram ada di core social media channel, di mana supplementarnya itu orang-orang udah pakai Facebook dan Twitter itu untuk customer service, ya kan? Banyak brand yang udah melakukan hal itu. Untuk brandingnya pakai Instagram dan TikTok, untuk customer service-nya dia pakai di Facebook dan Twitter. Gue nge-sharing tentang social media channel itu apa aja dan gimana isinya tuh kayak gimana sih. Kalau Instagram untuk di Indonesia ya, ini dia reach wider audience. Terus Instagram itu tentang visual pleasing, artinya yang utama itu adalah di banner. Makanya banyak sekarang brand-brand yang naruh teksnya itu on banner. Instagram bisa link share melalui melalui Instastory dan link on bio. Terus habis itu dia itu untuk gaya bahasanya formal dan semi formal, dan untuk bikin konten di Instagram itu rata-rata 1-3 hari proses.
satu hari kalau misalnya lu sebenarnya bisa minute proses kalau lu cuman posting foto doang, tapi kalau sifatnya bikin banner yang pakai Photoshop atau Canva kira-kira 1 sampai 3 hari. Lanjut ke Twitter. Twitter itu best for conversation and listening. Dia flexible to content format. Terus Twitter bisa ngelakuin link share. Dia formal sampai informal copy, dan Twitter itu minute process. Kalau YouTube is the new TV, dia reach wider audience. Kalau buat brand, dia cocok untuk campaign launching, bisa link share, formal copy, dan karena ini bentuknya video, dia 3 sampai 7 hari proses. Facebook sekarang lebih ke community, dia reach Gen Y. Facebook bisa semuanya, link share, formal, semi formal, sampai mirip-mirip kayak Instagram 1 sampai 3 hari proses, karena rata-rata sekarang brand tinggal mirroring apa yang dia buat di Instagram, dia posting juga di Facebook. Terus kalau TikTok, ini yang lagi happening banget. Siapa yang nggak punya TikTok? Bikin sekarang. Dia reach millennials sama Gen Z, best for campaign launching, faster virality. Terus TikTok itu semi formal copy dan 1 sampai 3 hari proses. Terus ada beberapa yang additional juga kayak LinkedIn yang lebih niche untuk nge-reach professional audience, di mana LinkedIn itu mirip kayak Facebook, bisa link share, formal and semi formal copy, 1 sampai 3 hari proses. Pinterest, ini gue personally ya, gue pakai Pinterest itu buat looking for reference and ideas. Gue nggak pernah posting di situ, gue benar-benar cuma cari idea-idea. Rata-rata yang gue cari itu tentang home living, graphic design, atau kayak ide-ide mood board. Sama yang terakhir nih, Clubhouse. Ada yang udah coba? Dia, kalau menurut gue, dia reach niche professional audience. Dia cuman audio only, kayak dengerin podcast. Terus ya karena kita cuap-cuap secara live, dia minute by process.